Audio Jungle. Kali ini kita akan mulai masuk bab baru untuk bab 4 ya, bab terakhir di kelas 8 semester genap. Bab 4 kita akan belajar tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Nah, tujuan pembelajarannya di sini pertama, peserta didik memahami proses kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia dan mengidentifikasi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Yang kedua, peserta didik memahami perubahan dan kesinambungan masyarakat Indonesia pada masa pemerintahan kolonial. Nah, jadi kita nanti yang kedua ini kita mau lihat nih gimana sih perkembangan masyarakat kita pada masa pemerintahan kolonial. Pemerintahan kolonial ini artinya kolonial itu penjajah ya. Lalu peserta didik menganalisis munculnya organisasi pergerakan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Dan terakhir, peserta didik menyajikan hasil analisis kronologi, perubahan, dan kesinambungan ruang dalam hal ini geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya dari masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan. Nah, ini adalah peta konsepnya. Jadi kita di sini bab 4 ini kan kita belajar tentang perubahan masyarakat masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Nah, bab 4 ini dibedakan menjadi 3 subbab. Yang subbab A itu tentang kedatangan bangsa barat. Nah, materinya apa latar belakangnya, lalu bagaimana proses kedatangan dan reaksi bangsa Indonesia. Lalu untuk subbab yang kedua, B, kita akan melihat kondisi masyarakat pada masa penjajahan, yaitu kebijakan yang ditetapkan oleh para penjajah ya. Ada monopoli dan adu domba, ada kerja paksa, sewa tanah, tanam paksa, lalu perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme di berbagai daerah. Dan terakhir ada semangat kebangsaan. Apa latar belakangnya, lalu ada tekad Sumpah Pemuda, pergerakan nasional masa pendudukan Jepang, dan terakhir perubahan masyarakat pada masa penjajahan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas subbab yang A tentang kedatangan bangsa barat, lalu ada 2 materi yang akan kita pelajari pada video kali ini. Oke, nah yang pertama ya, jadi materi pembelajarannya Miss ulangi terbagi menjadi 3 subbab ya. Kita akan belajar untuk subbab A, kedatangan bangsa Indonesia Barat, bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Oke anak-anak semuanya, anak-anak bisa lihat ya peta yang ada di sini ya. Kita lihatlah ya, ini negara kita Indonesia. Ya anak-anak semuanya, perhatikan di sini peta posisi Indonesia di antara negara-negara Asia dan Australia. Lalu anak-anak coba deh bandingkan luas negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara-negara tetangga, misalnya dengan Malaysia, Singapura, atau dengan Filipina. Nah, jadi Indonesia ini adalah negara yang besar. Wilayah Indonesia sangat luas, kekayaannya melimpah, dan kaya akan berbagai budaya. Kondisi inilah yang menjadi daya tarik bangsa-bangsa lain datang ke Indonesia. Hubungan dagang dan interaksi budaya merupakan contoh hubungan Indonesia dengan bangsa-bangsa asing. Hubungan dengan bangsa-bangsa asing tidak hanya berdampak positif, tetapi juga negatif. Salah satu dampak negatif hubungan Indonesia dengan bangsa asing adalah terjadinya penjajahan pada masa lalu. Penjajahan telah menyebabkan perubahan dalam aspek geografi, sosial, budaya, dan politik. A. Kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Keunggulan lokasi kita ini berperan penting terhadap kegiatan ekonomi, transportasi, dan komunikasi masyarakat Indonesia. Berbagai keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia juga menjadi salah satu pendorong bangsa-bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Bukan hanya bangsa-bangsa asing, tetapi bangsa-bangsa Eropa yang letaknya ribuan kilometer dari Indonesia tertarik dan berdatangan ke Indonesia. Kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia sempat merugikan bangsa Indonesia. Keinginan mereka menguasai Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme melahirkan dampak-dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Dan pertama kita akan lihat latar belakang kedatangan bangsa barat. Ada beberapa daya tarik dan faktor pendorong bangsa barat datang ke Indonesia. Yang pertama adalah daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa barat. Bangsa-bangsa barat membutuhkan rempah-rempah, sementara persediaan di Eropa sangat terbatas. Rempah-rempah bagi bangsa-bangsa Eropa dapat digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, dan obat-obatan. Negara-negara tropis seperti Indonesia kaya akan rempah-rempah sehingga bangsa barat berusaha memperolehnya.
Nah, ini merupakan salah satu faktor kenapa bangsa Barat itu melakukan pelayaran ke Indonesia Timur ya, ke Indonesia ya anak-anak semuanya, ke Asia bagian Tenggara, karena mereka membutuhkan rempah-rempah. Nah, contohnya ya di benua Eropa sana itu kan musimnya ada musim dingin. Nah, mereka itu butuh rempah-rempah untuk menghangatkan badan mereka. Sementara salah satunya itu adalah penyebab kenapa mereka berlayar adalah karena ditutupnya kota Konstantinopel, sehingga jalur untuk mereka membeli rempah-rempah itu terputus dan mereka memutar cara nih, berpikir nih, bagaimana caranya kita mendapatkan rempah-rempah. Maka mereka melakukan pelayaran dan akhirnya mereka menemukan negara kita Indonesia. Yang kedua, ada motivasi 3G, Gold, Gospel, dan Glory. Nah, Gold, Gospel, dan Glory ini merupakan motivasi bangsa-bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra. Gold artinya emas yang identik dengan kekayaan. Semboyan ini menggambarkan bahwa tujuan bangsa Barat ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Itulah yang membuat mereka melakukan ekspedisi dan penjelajahan. Lalu ada Glory, ini artinya kejayaan bangsa. Tujuannya mencari kejayaan atau kekuasaan atas wilayah jajahannya. Jadi dia bukan cuma untuk kaya ya, dia juga mau berkuasa di wilayah Indonesia. Dan yang terakhir ada gospel, yaitu keinginan bangsa Barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Oke, revolusi industri. Nah, apa itu revolusi industri? Revolusi industri merupakan salah satu pendorong imperialisme modern. Sudah sangat lama nih bangsa-bangsa Eropa mengetahui Nusantara, yaitu Indonesia ya, sebagai sumber rempah-rempah, bahkan sebelum Masehi. Lalu mengapa mereka tidak mencari sendiri ke Indonesia? Pada masa tersebut, mereka masih kesulitan, terutama masalah transportasi, kondisi politik, dan keamanan. Nah, adanya revolusi industri yang terjadi sekitar tahun 1750 sampai 1850 merupakan salah satu pendorong kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Lalu, apa itu revolusi industri? Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Penggunaan mesin dalam industri menjadikan produksi lebih efisien, ongkos produksi dapat ditekan, serta barang dapat diproduksi dalam jumlah besar dan cepat. Berkembangnya revolusi industri menyebabkan bangsa-bangsa Barat memerlukan bahan baku yang lebih banyak. Mereka juga memerlukan daerah pemasaran untuk menjual hasil-hasil industrinya. Makanya mereka melakukanlah yang namanya pelayaran ya. Lalu sekarang kita masuk yang kedua, kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Nah, anak-anak bisa perhatikan ini adalah rute kedatangan bangsa Barat ke Indonesia ya. Nah, Belanda adalah negara yang paling lama nih menjajah Indonesia. Selain Belanda, bangsa-bangsa Barat yang datang ke Indonesia pada masa penjajahan adalah Portugis, Belanda, Spanyol, dan Inggris. Nah, ini adalah rutenya. Nah, misalnya nih Portugis ya, Portugis itu garis merah. Jadi dari Portugis mereka berlayar menuju ke selatan, lalu mereka ke utara, lalu mereka pergi ke lewat Malaka ya, semenanjung Malaka, lalu mereka akhirnya tiba di Maluku. Lalu ada Belanda. Belanda juga sama mengikuti alur Portugis, dia pergi ke selatan, lalu dia langsung sampai ke Pulau Jawa. Lalu ada Spanyol. Nah, Spanyol dia mengambil jalur barat, lalu dia pergi sampai ke Filipina dan akhirnya dia ke Indonesia. Nah, kita lihat satu persatu ya. A. Kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Bangsa Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang mencapai kepulauan Nusantara, Indonesia. Perjalanan bangsa Portugis mencari sumber rempah-rempah diawali dari kota Lisabon, Portugis. Pada tahun 1486, Bartolomeus Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika. Ia bermaksud melakukan pelayaran ke India, namun akhirnya gagal. Lalu Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Ia berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Selanjutnya, Portugis menjalin hubungan dagang dengan Maluku. Nah, pada tahun 1512, bangsa Portugis telah sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Awalnya masyarakat Maluku menyambut baik dan saling berebut nih, menanamkan pengaruh kepada Portugis agar Portugis dapat membeli rempah-rempah dan membantu masyarakat Maluku menghadapi para musuh. Tetapi pada akhirnya masyarakat Maluku sadar ya, nah mereka ini datang ke Indonesia tuh bukan hanya untuk membeli rempah-rempah, tapi mereka juga mau menguasai wilayah Indonesia.
B. Ekspedisi bangsa Inggris. Sir Francis Drake pada tahun 1577 berangkat berlayar dari Inggris ke arah barat. Dalam pelayarannya, rombongan ini memborong rempah-rempah di Ternate. Persekutuan dagang milik Inggris diberi nama EIC, East Indian Company. Di dalamnya bergabung para pengusaha Inggris. Walaupun Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, pengaruhnya itu tidak terlalu banyak seperti hanya Belanda. Kenapa? Karena EIC terdesak oleh Belanda, sehingga Inggris menyingkir ke India atau Asia Selatan dan Asia Timur. Pengaruh Inggris tidak terlalu banyak karena terjadi perebutan kekuasaan antara EIC dan VOC milik Belanda. C. Kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta. Oh, dulu namanya itu Jayakarta, sekarang Jakarta ya. Jayakarta merupakan pelabuhan penting di Pulau Jawa yang kemudian menjadi markas VOC. Pertanyaannya, bagaimana proses kedatangan Belanda di Indonesia? Pertama, seorang pelaut Belanda namanya Cornelis de Houtman memimpin ekspedisi ke Indonesia. Pada tahun 1595, armada de Houtman mengarungi ujung selatan Afrika. Nah, tahun 1596, armada de Houtman tiba di pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Kedatangan Houtman di Indonesia kemudian disusul ekspedisi-ekspedisi lainnya. Dengan banyaknya pedagang Belanda di Indonesia, maka muncullah persaingan di antara mereka sendiri. Nah, untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, pada tahun 1602 didirikan namanya VOC atau Perserikatan Maskapai Hindia Timur, yang merupakan merger atau penggabungan dari beberapa perusahaan dagang Belanda. Ya, karena kan mereka tuh saling bersaing. Nah, supaya tidak saling bersaing, ya mereka mendirikan namanya VOC, Persekutuan Dagang ya. Jayakarta oleh VOC diubah namanya menjadi Batavia. VOC mendirikan benteng sebagai tempat pertahanan, pusat kantor dagang, dan pemerintahan. Pengaruh ekonomi VOC semakin kuat dengan dimilikinya hak monopoli perdagangan. Masa inilah yang menjadi sandaran perluasan kekuasaan Belanda pada perjalanan sejarah selanjutnya. Baik, anak-anak semuanya, sampai di sini dulu materi kita hari ini tentang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Terima kasih atas perhatian anak-anak semuanya. Nah, minggu depan kita akan melanjutkan materi kita masuk subbab B, yaitu kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Oke semuanya, thank you for your attention. Sampai jumpa.